Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul Metode Penelitian Eksperimen. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, ada baiknya saya sebagai moderator memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator, Nugroho Tegar Ramadan, dan rekan saya Al Hussein, M. Dava, ada Elita Sitorus, Jenny Mary Angelin, dan yang terakhir Bella, yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama itu Elita. Kepada Elita, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Bentuk desain dari metode penelitian eksperimen ada 4. Yang pertama ada pre-experimental design, yang kedua ada true experimental design, yang ketiga ada factorial design, yang keempat ada quasi-experimental design. Baiklah, saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu adalah pre-experimental design. Dikatakan pre-experimental design ini belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Bentuk pre-experimental design ini ada beberapa macam, yaitu ada one-shot case study, yang kedua ada one group pretest post-test design, yang ketiga ada intake group comparison. Baiklah, saya akan menjelaskan poin yang A, yaitu one-shot case study. Paradigma dalam penelitian eksperimen model ini dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu X dan O. X dapat dikatakan sebagai treatment yang diberikan atau variabel independen, sedangkan O dikatakan sebagai observasi atau variabel dependen. Penjelasan di atas menjelaskan bahwa terdapat suatu kelompok diberi treatment atau perlakuan, dan selanjutnya diobservasi hasilnya. Treatment adalah variabel independen, dan hasilnya adalah sebagai variabel dependen. Materi selanjutnya akan disampaikan. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu untuk bagian B dan C-nya. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan untuk bagian B-nya, yaitu one group pretest post-test design, yang mana pada desain ini terdapat pretest sebelum diberi perlakuan, sehingga hasil perlakuan dapat diberi atau diketahui lebih akurat karena dapat dibandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Desain ini digambarkan seperti O1 berbanding dengan O2, yang mana pada O1 itu merupakan nilai pretest sebelum diberi diklat, sedangkan untuk O2-nya yaitu nilai post-test setelah diberi diklat. Misalnya di sini kita ambil contoh seperti contoh yang diberikan oleh teman saya tadi tentang pemberian ruang ber-AC kepada misalnya siswa SD, yang mana pada semester pertamanya mereka belajar di ruangan yang tidak ber-AC, sedangkan semester berikutnya mereka menggunakan ruangan yang ber-AC. Maka dapat kita lihat perbandingan prestasi belajar mereka sebelum diberikan ruangan yang ber-AC atau dan sesudah diberikan ruangan ber-AC. Di sana kita bisa melihat seberapa bertahannya mereka belajar, sehingga seandainya diberikan AC itu membuat daya tahan mereka untuk belajar itu lebih bagus, maka pemberian AC itu berpengaruh positif terhadap presentasi belajar mereka. Baiklah teman-teman, yang bagian C-nya yaitu index group comparison, yang mana pada desain ini terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian, tetapi dibagi menjadi dua, yaitu setengah kelompok untuk eksperimen atau yang diberi perlakuan, dan setengah lagi untuk kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan.
Paradigma penelitian ini dapat digambar sebagai teman-teman bisa lihat sendiri di PPT, yang mana O1 itu adalah hasil pengukuran setelah kelompok yang diberi perlakuan. Sedangkan O2 itu adalah hasil pengukuran setelah kelompok yang tidak diberi perlakuan. Pengaruh perlakuannya itu dari hasil O1 itu dikurang dengan O2. Maka itulah hasil pengaruh perlakuannya. Misalnya di sini saya beri contoh yaitu dilakukannya penelitian pada siswa SMK untuk mengetahui metode demokrasi terhadap prestasi belajar murid dalam pelajaran praktek mengelas pada SMK. Terdapat 4 kelas di SMK tersebut, maka dari keempat kelas tersebut dibagi menjadi dua kelompok sebagai kelas yang menerima metode belajar demokrasi atau metode praktek, dan 2 kelas lagi untuk yang menerima metode belajar dengan menggunakan metode ceramah atau dijelaskan oleh gurunya di depan kelas dan siswanya menanggapi atau mendengarkan. Nah, setelah berjalannya waktu seperti 3 atau 4 bulan, kita bisa melihat presentasi belajar mereka. Lebih bagus mana? Menggunakan metode belajar praktek atau metode belajar ceramah. Dari hasil itu kita kurangkan. Misalnya dengan menggunakan metode demokrasi itu atau metode praktek lebih tinggi daripada murid yang diajar dengan metode ceramah. Maka dengan itu metode demokrasi itu atau metode praktek ini berpengaruh positif untuk pembelajaran praktek mengelas untuk siswa SMK tersebut. Baiklah teman-teman, itu yang bisa saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jenny Mary Angelin. Baiklah, saya Jenny Mary Angelin Simbolon, NPM C1B018140, akan melanjutkan materi dari teman saya. Bentuk eksperimen yang kedua yaitu True Experimental Design. Dikatakan true eksperimental karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian, validitas internal dapat menjadi tinggi. Ciri utamanya adalah bahwa sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random dari populasi tertentu. Jadi cirinya adalah kelompok kontrol dan sampel dipilih secara random. Ada 2 bentuk desain true eksperimental. Yang pertama, post-test only control design. Dalam desain ini terdapat 2 kelompok yang masing-masing dipilih secara random. Kelompok pertama diberi perlakuan X dan kelompok yang lain tidak. Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen, dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. Pengaruh adanya perlakuan adalah O1 bagi O2. Dalam penelitian yang sesungguhnya, pengaruh perlakuan dianalisis dengan uji beda, misalnya menggunakan statistik t-test. Kalau terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka perlakuan yang diberikan berpengaruh secara signifikan. Yang kedua, pretest, post-test, control group design. Dalam desain ini terdapat 2 kelompok yang dipilih secara random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil pretest yang baik bila dinilai kelompok eksperimen tidak berbeda secara signifikan. Pengaruh perlakuan adalah O2 dikurang O1 dikurang O4 kurang O3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugroho Tegar Ramadan, NPM C1B018144. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bentuk desain eksperimen. Bentuk desain eksperimen yang akan saya jelaskan yaitu tentang factorial design. Desain faktorial merupakan modifikasi dari desain to eksperimental, yaitu dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan variabel independen terhadap hasil variabel dependen. Pada desain ini, semua kelompok dipilih secara random, kemudian masing-masing diberi present. Kelompok penelitian dinyatakan baik bila setiap kelompok nilai hasilnya sama. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari factorial design. Dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh prosedur kerja baru terhadap kepuasan pelayanan pada masyarakat. Untuk itu dipilih 4 kelompok secara random. Variabel moderatornya adalah jenis kelamin, yaitu laki-laki ditandai dengan Y1 dan perempuan ditandai dengan Y2. Treatment atau perlakuan prosedur kerja baru diuji cobakan kepada kelompok eksperimen pertama yang telah diberi present yaitu 0,1 kepada kelompok laki-laki, dan kelompok eksperimen kedua yang telah diberi present 0,5 terhadap kelompok perempuan. Pengaruh perlakuan X terhadap kepuasan pelayanan untuk kelompok laki-laki yaitu sama dengan dalam kurung Q2 min Q1 dikurang dalam kurung Q4 min Q3. Pengaruh perlakuan prosedur kerja terhadap nilai penjualan barang untuk kelompok perempuan yaitu sama dengan dalam kurung Q6 min Q5 dikurang dalam kurung Q8 min Q7. Bila terdapat perbedaan pengaruh prosedur kerja baru terhadap kepuasan masyarakat, penyebab utamanya adalah bukan karena treatment yang diberikan, tetapi karena adanya variabel moderator yang dalam hal ini adalah jenis kelamin pria dan wanita yang menggunakan prosedur kerja yang sama, tempat kerja yang sama, dan nyamannya yang sama. Tetapi pada umumnya, kelompok wanita lebih ramah dalam memberikan pelayanan, sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Huseni, NPM C1B0149. Baiklah, saya akan melanjutkan dari teman saya tadi. Quasi experimental design. Bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Walaupun demikian, desain ini lebih baik dari pre-experimental design. Quasi experimental design digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian. Dalam suatu kegiatan administrasi atau manajemen, seiring tidak mungkin menggunakan sebagian para karyawannya untuk eksperimen dan sebagian tidak. Sebagian menggunakan prosedur kerja baru, yang lain tidak. Oleh karena itu, untuk mengatasi kesulitan dalam menentukan kelompok kontrol dalam penelitian, maka dikembangkan desain quasi eksperimental. Berikut ini dikemukakan dua bentuk desain quasi eksperimen, yaitu time series design dan non-equivalent control group design. Time series design. Dalam desain ini, kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara random. Sebelum diberi perlakuan, kelompok diberi pretest sampai 4 kali dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan kelompok sebelum diberi perlakuan. Bila hasil pretest selama 4 kali ternyata nilainya berbeda-beda, berarti kelompok tersebut nilainya labil, tidak menentu, dan tidak konsisten. Setelah kestabilan, keadaan kelompok dapat diketahui jelas, maka baru diberi treatment. Desain penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok saja, sehingga tidak memerlukan kelompok kontrol seperti 0, 01, 02, 03, 04,
X 05, 06, 07, 08. Hasil pretest yang baik adalah 01 sama dengan 02 sama dengan 03 sama dengan 04, dan hasil perlakuan yang baik adalah 05 sama dengan 06 sama dengan 07 sama dengan 08. Besarnya pengaruh perlakuan adalah 05 sama dengan 06 ditambah 07 tambah 08 dikurang buka kurung 01 tambah 02 tambah 03 tambah 04 tutup kurung. Kemungkinan hasil penelitian dari desain ini ditunjukkan pada gambar 4.2 berikut. Dari gambar 4.2 terlihat bahwa terdapat berbagai kemungkinan hasil penelitian yang menggunakan desain time series. Hasil penelitian yang baik adalah ditunjukkan pada grafik A. Hasil pretest menunjukkan keadaan sekelompok stabil dan konsisten seperti buka kurung 01 sama dengan 02 sama dengan 03 sama dengan 04. Setelah diberi perlakuan, keadaannya meningkat secara konsisten. Seperti 0,5 sama dengan 06 sama dengan 07 sama dengan 08. Grafik B memperlihatkan adanya pengaruh perlakuan terhadap kelompok yang sedang dieksperimen, tetapi setelah itu kembali lagi pada posisi semula. Jadi pengaruh perlakuan hanya sebagai contoh. Pada waktu penataran, pengetahuan dan keterampilannya meningkat, tetapi setelah kembali ke tempat kerja, kemampuannya kembali seperti semula. Grafik C memperlihatkan pengaruh luar lebih berperan daripada pengaruh perlakuan, sehingga grafiknya naik terus. Grafik D menunjukkan keadaan sekelompok tidak menentu. Saya Muhammad Dafa akan menjelaskan tentang non-equivalent control group design. Desain ini hampir sama dengan pre-test, post-test control group design. Hanya pada desain ini, kelompok eksperimen dan kontrol tidak dipilih secara acak atau random. Contohnya, seperti dilakukan penelitian untuk mencari pengaruh perlakuan senam pagi terhadap derajat kesehatan karyawan sekolah. Desain penelitian ini dipilih satu kelompok karyawan yang selanjutnya setengahnya diberi perlakuan senam pagi setiap hari, dan sedangkan setengahnya tidak diberikan perlakuan senam pagi. (01) dan 03 adalah derajat kesehatan sebelum adanya perlakuan senam pagi selama 1 tahun. Sedangkan Q4 adalah derajat kesehatan yang tidak melakukan senam pagi. Pengaruh senam pagi terhadap karyawan sekolah adalah buka kurung 02 dikurang 01 tutup kurung dikurang buka kurung 03 dikurang 04 tutup kurung. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kami. Jika ada yang kurang jelas, jika teman-teman ingin bertanya, kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.